Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke inti video kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Vina Nurhidiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dari kelas TMT 4A. Ini saya akan membagikan sebuah pengenalan tentang aplikasi Maple. Nah, sebelumnya apa sih itu aplikasi Maple? Jadi Maple itu adalah sebuah software yang berisi serangkaian alat untuk membantu dalam pengerjaan matematika dan juga pemodelan. Nah, ini adalah menu utama, menu yang pertama kali muncul setelah kita membuka aplikasi Maple. Di sini saya memakai Maple versi 2018. Baik, langsung saja. Yang pertama, dalam Maple ini terdiri dari menu utama, yaitu yang di bagian atas ada File, Edit, View, Insert, Format, dan seterusnya sampai Help. Kemudian yang di bawahnya ini adalah toolbar, alat-alat yang bisa kita gunakan saat kita bekerja di Maple. Yang pertama kita bahas dulu adalah menu utama dari Maple. Ada File. File ini berfungsi untuk yang berkaitan dengan membuka dokumen, kemudian membuat dokumen baru, menutup dokumen atau menutup window yang sedang kita buka, window Maple ini, menyimpan dokumen Maple, mengirim, ini untuk mengirim dokumen, dan juga masih banyak lagi. Nah, berikutnya pada tab Edit, ini adalah menu yang berfungsi untuk melakukan pengeditan seperti perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyaring, dan lain-lain. Berikutnya pada tab View, menu-menu di dalam tab View ini misalnya ada toolbar. Toolbar ini adalah untuk menampilkan toolbar. Ada palette. Palette ini yang sebelah kiri ini disebut palette. Kemudian pada tab selanjutnya ada tab Insert. Tab Insert ini terdiri dari beberapa tools juga. Yang pertama ada teks, ini untuk menyisipkan teks ke dalam lembar kerja. Ada Maple Input, ini untuk menyisipkan input Maple. Kemudian ada plot, ini untuk menyisipkan plot yang bisa 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Berikutnya ada tool image, ini untuk menyisipkan gambar. Dan masih banyak tool yang lain. Ada juga table, ini apabila kita ingin menyisipkan tabel ke dalam lembar kerja matematika. Kemudian tab selanjutnya ada tab format. Tab format ini terdiri dari beberapa tools seperti karakter. Karakter ini untuk mengatur bentuk huruf. Kemudian ada tool paragraf. Ini untuk mengatur jenis paragraf yang seperti kita inginkan. Kemudian ada numeric formatting. Ini untuk mengatur format angka. Berikutnya ada tab table. Table ini yang pertama ada alignment dan juga ada insert. Ini misalnya kita ingin menambahkan tabel, bisa kita custom seperti yang kita inginkan. Kemudian ada tab drawing, plot, spreadsheet. Selanjutnya ada tab tools. Berikutnya ada tab window dan juga tab help. Help ini berguna untuk memunculkan fasilitas bantuan yang bisa membantu kita menyelesaikan sebuah permasalahan apabila kita kesulitan dalam menggunakan aplikasi Maple. Nah, berikutnya ke menu toolbar. Toolbar berada di bawah menu utama pada aplikasi Maple. Menu-menu ini bisa digunakan dalam operasi saat kita bekerja di aplikasi Maple. Misalnya kita membuat dokumen baru atau lembar kerja baru dalam Maple. Nah, toolbar ini berfungsi untuk membantu kita dalam segala operasi yang kita perlukan. Yang pertama ada sebelah paling kiri adalah icon create a new file atau membuat dokumen baru. Sebelah kanannya ini ada open a file. Ini untuk membuka file dokumen yang telah disimpan di perangkat. Berikutnya ada save the active file.
Ini misalnya kita sedang bekerja dalam sebuah lembar kerja di Maple, kita ingin menyimpan menjadi file. Nah, ini icon ini bisa kita klik. Sebelah kanannya ada print, misalnya kita ingin mencetak lembar kerja. Kemudian sebelah kanannya lagi ada print preview. Apabila kita mau mengeprint, nah sebelumnya kita ingin mempreview dulu, kita bisa mengklik icon ini. Berikutnya ada icon berbentuk gunting. Ini untuk memotong suatu objek. Berikutnya sebelah kanan, ini berguna untuk menyalin suatu objek. Sebelah kanannya lagi untuk memunculkan suatu objek ke dokumen lain setelah di-copy. Sebelah kanannya lagi ada icon undo, yaitu untuk membatalkan perintah terakhir. Sebelah kanannya lagi ada icon redo. Redo adalah untuk kembali ke perintah terakhir. Sebelah kanannya lagi ada insert kode edit region. Ini berguna untuk menyisipkan kode edit. Berikutnya sebelah kanannya lagi ada insert plain text after the current execution group. Ini untuk menyisipkan teks. Sebelah kanannya lagi ini adalah untuk menyisipkan input Maple setelah grup eksekusi. Berikutnya sebelah kanannya ini ada untuk melampirkan pilihan dalam blok dokumen. Sebelah kanannya lagi ini untuk melampirkan pilihan dalam blok dokumen. Sebelah kanannya lagi untuk menghapus bagian mana saja yang melampirkan pilihan. Kanannya lagi ini untuk mundur ke dokumen sebelumnya. Kemudian ini ada icon berbentuk seperti rumah. Nah, ini untuk membuka halaman baru. Kemudian sebelah kanan ini untuk lanjut ke dokumen berikutnya dalam riwayat hyperlink. Kemudian sebelah kanannya lagi ini untuk menjalankan semua perintah di dalam lembar kerja atau dokumen. Berikutnya ini ada icon toolbar yang berfungsi untuk menambahkan dan mengedit kode Maple yang dijalankan setiap kali lembar kerja dibuka. Kemudian sebelah kanannya lagi adalah untuk menyesuaikan ukuran tampilan konten dokumen. Kemudian berikutnya adalah bagian palette dalam Maple. Palette ini adalah kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi ataupun operator yang telah ditetapkan, seperti operator dalam matematika, matriks, dan vektor, dan juga masih banyak yang lainnya. Dengan mengklik tombol-tombol pada palet ini, kita bisa membangun atau mengedit ekspresi matematika tanpa harus mengingat sinteks perintah pada Maple. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mulai bekerja di lembar kerja Maple? Yang pertama, kita klik adalah icon ini, New Worksheet atau lembar kerja baru. Ini kita klik. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi yang paling atas ini tadi menu utama, yang di bawahnya ada toolbar, kemudian sebelah kiri ini ada palet, kemudian yang berwarna putih luas ini adalah lembar kerja kita. Jadi misalnya nanti kita memasukkan sebuah operasi matematika, kita memasukkannya nanti letaknya di sini, di lembar kerja. Baik, langsung saja. Bagaimana jika kita ingin melakukan perhitungan matematika? Sebelumnya yang perlu diperhatikan ya, sebelum kita melakukan perhitungan matematika, nah di sebelah sini ini harus berbentuk ikonnya seperti icon lebih dari. Ini tandanya kita bisa mulai untuk menginput operasi matematika atau perintah matematika. Misalnya kita ingin melakukan perkalian 35 dikali, untuk perkalian itu tanda operasi kali itu pakai bintang, jadi tidak pakai yang seperti huruf X, itu tidak, yaitu memakai icon bintang. Ini kita perbesar ukurannya agar terlihat. (35) dikali dengan 45,
kemudian ditambah dengan 12. Lalu untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal menekan enter pada keyboard. Nah, langsung muncul yang warna biru ini. Ini adalah hasil dari operasi yang tadi kita lakukan. Jadi hasil dari 35 kali 45 ditambah dengan 12, itu hasilnya adalah 1587. Nah, berikutnya sebenarnya dalam Maple ini kita tidak hanya bisa menginput perintah matematika ini dengan input langsung melalui keyboard tuh. Sebenarnya Maple ini sudah menyediakan caranya untuk mengakses simbol-simbol yang sudah disediakan Maple itu. Kita klik di palet ini yang expression. Ini kita klik. Di sini terdapat banyak pilihan. Misalnya kita ingin expression faktorial. A ini adalah untuk memasukkan operan atau apa yang ingin kita operasikan. Misalnya kita ingin mencari misalnya 6 faktorial, kita enter, maka hasilnya adalah 720. Kemudian expression yang lain yang bisa kita gunakan ada misalnya kita ingin memakai integral. Integral f ini kita masukkan misalnya 2x ditambah dengan 4 dx, kita tekan enter, maka hasil dari integral 2x ditambah 4 dx adalah x kuadrat ditambah 4x. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Maple ini tidak hanya bisa digunakan untuk perintah matematika. Maple ini juga bisa untuk menuliskan teks. Nah, caranya kita klik pada icon berbentuk T yang ada di toolbar ini. Kita klik. Langsung kita bisa menuliskan teks yang kita inginkan. Misalnya, tentukan hasil dari integral berikut ini. Kita tekan enter. Nah, kita ingin menuliskan soal misalnya. Soal yang bernomor ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya kita klik yang ini. Nah, ini bisa dilihat 1. Misalnya kita menuliskan soal yang pertama. Integral 6x dikurangi 3. Misalnya kita ingin menuliskan soal yang kedua, ini kita langsung tekan enter saja. Sebelumnya kita tulis sama dengan dulu ya, karena ini kan tadi berupa soal tentukan hasil dari integral gitu. Jadi kita tekan enter. Nah, kita masuk ke soal kedua. Misalnya integral dari 3x ditambah 15. Lalu bagaimana jika kita ingin berpindah lagi ke operasi atau perintah matematika? Nah, kita tinggal klik icon yang ada di sebelah kanan icon T tadi yang ada di toolbar. Ini kita klik. Nah, ketika sudah muncul tanda seperti semacam tanda lebih dari ini, kita sudah bisa untuk memulai perintah matematika lagi. Misalnya kita ingin A per B gitu ya, A per B. A kita masukkan misalnya 236, B kita masukkan misalnya 12. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita tinggal tekan enter. Muncul hasilnya adalah 59/3. Seperti itu cara pengoperasian Maple. Ini masih pada palet expression dan teks saja ya tadi. Mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila saat menyampaikan penjelasan terkait Maple ini terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.